Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki hari ke-9 di dalam 40 Day to Build Up Our Faith. Di hari yang ke-9 ini saya akan sharing tentang Is there anything impossible for God? Apakah ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-14, Tuhan bertanya kepada Sarah, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tuhan bertanya kepada Sarah, Sarah, apakah ada sesuatu yang mustahil untukku? Pada waktu itu Sarah dikatakan telah mati haid dan umurnya telah 90 tahun. Secara manusia, secara kedokteran mustahil untuk Sarah punya anak. Tetapi Tuhan bertanya, apakah ada sesuatu yang mustahil untukku? Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan pertanyaan Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari-hari ini? Apakah ada situasi yang mustahil yang sedang kau hadapi? Mungkin di dalam keluargamu, mungkin di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu. Apakah ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Mari kita melihat apa yang terjadi dengan kehidupan Sarah. Di dalam Kejadian 21 ayat yang pertama, Tuhan memperhatikan Sarah. Tuhan memperhatikan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperhatikan kehidupan kita seperti yang difirmankannya. Tuhan memperhatikan ekonomi kita seperti yang difirmankannya. Dia adalah gembala kita yang baik, kita tidak akan berkekurangan. Tuhan memperhatikan kesehatan kita seperti yang difirmankannya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan memperhatikan Bapak Ibu Saudara seluruh aspek kehidupan kita. Dan Tuhan melakukan seperti yang dijanjikannya dalam kehidupan kita. Sebab Kristus adalah ya terhadap semua janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan firmankan pasti Dia genapi. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti Dia akan lakukan. Dan dikatakan di dalam Mazmur 12 ayat 7 dan 8, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Dan dikatakan engkau Tuhan yang akan menepatinya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menepati apa yang Tuhan janjikan. Tuhan menepati apa yang difirmankannya. Ayat yang kedua dikatakan, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu terjadi bukan pada waktu kita, tapi pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Apa yang telah difirmankan Tuhan pasti akan digenapi Tuhan pada waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Ibrani dikatakan oleh iman dan kesabaran Abraham menerima yang dijanjikan oleh Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita membangun iman kita. Dan Tuhan mau kita bersabar di dalam proses kesesakan ini. Karena kita percaya oleh iman dan kesabaran kita menerima semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam Kisah 26 ayat 8, ketika Paulus bersaksi kepada Raja Agripa, Paulus bertanya seperti ini, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bapak Ibu Saudara, apakah ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Tuhan bertanya kepada Sarah, Paulus bertanya kepada Raja Agripa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bertanya kepada kita saat ini, kenapa kita seringkali menganggap mustahil apa yang Tuhan katakan? Kenapa kita lebih mempercayai panca indera kita, apa yang kita lihat secara fisik, apa yang kita lihat secara natural, lebih kita mempercayai perkataan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkuasa menepati apa yang Ia katakan.
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita melihat di dalam kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Bapak Ibu Saudara, respon Maria ini sangat wajar, sangat natural. Dia bertanya, "Tuhan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami." Tetapi jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ketika Maria mendengar penjelasan malaikat itu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, respon Maria adalah, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar seperti Maria. Ketika kita mendengarkan janji Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, mari kita berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Bukan menurut apa yang kita pikirkan, tetapi jadilah hidup kita seperti apa yang Tuhan katakan. Ayat 39 dikatakan, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dan di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Bapak Ibu Saudara, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Apa yang Tuhan katakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi janji Tuhan tentang keuangan, tentang keluargamu, tentang masa depanmu, tentang pekerjaan, tentang bisnismu, semua yang Tuhan katakan, kalau engkau percaya, engkau akan berbahagia dan akan terjadi, akan terlaksana, akan dilakukan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yeremia 32 ayat ke-27 dikatakan, "Sesungguhnya akulah Tuhan atas segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku?" Sekali lagi Tuhan bertanya, Tuhan berkata, "Akulah Tuhan segala makhluk. Apakah ada sesuatu yang mustahil untukku?" Yeremia 32 ayat 17 dikatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya engkau yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu." Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan kekuatannya yang besar, dengan lengannya yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, perkataan yang kita ucapkan
berkuasa ketika engkau percaya. Matius 17 ayat 20 dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya perkataan kita berkuasa, maka apa yang kita katakan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di dalam Markus pasal yang ke-9, Bapak Ibu Saudara, ayat 17 dikatakan, kata seorang dari orang banyak itu, guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Apa yang terjadi di alam fisik karena akibat dari pekerjaan roh jahat. Dan dikatakan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Murid-murid tidak dapat mengusir roh jahat karena mereka tidak percaya. Bahkan tertulis di dalam Markus 6 ayat 5 dan 6, Yesus tidak dapat mengadakan mujizat di kota Nazaret karena mereka, orang-orang di Nazaret, tidak percaya. Ketidakpercayaan membuat mujizat tidak dapat terjadi. Ayat 20 dikatakan, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sejak masa kecilnya anak ini disiksa oleh roh jahat. Dan di ayat 22 dikatakan, seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara, anak ini berkali-kali hampir terbakar, hampir tenggelam. Dan ayah anak itu berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara, Yesus bertanya, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bertindak bukan karena Tuhan kasihan sama kita. Tuhan bertindak karena iman kita. Tuhan harus bertanya kepada ayah dari anak ini, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Puji Tuhan. Ayat 24 dikatakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu Saudara, ketidakpercayaan menghalangi kuasa Tuhan. Tuhan harus deal dengan ayah dari anak ini. Apakah engkau percaya? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika dia berkata, aku percaya. Dan ayat berikutnya dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari pada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja, Tuhan bertindak ketika kita percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hari ini apapun situasi Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau sedang mengalami situasi yang sepertinya mustahil di tengah keluargamu, di dalam bisnis, di dalam pekerjaanmu, engkau ragu mungkin tentang masa depanmu. Hari ini percayalah, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari merenungkan pertanyaan Tuhan, apakah ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Apa jawab Bapak Ibu Saudara? Apakah engkau percaya?
Saya berdoa firman ini menguatkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.